Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Ki Haji Saiful Karim. Marilah kita simak bersama-sama. Karena ujian dari saya tidak usah mengingat, bernalar. Karena soalnya juga bernalar. Kalau bernalar, tidak usah mengingat. Ingat ya, mengingat itu keterampilan hidup yang paling rendah. Di atas itu ada yang namanya memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesa. Mengingat itu keterampilan berpikir yang paling rendah. Dan semua berfokus pada mengingat. Dan kalau sudah pintar mengingat, dianggap hebat. Mengingat Quran. Hafal semua 30 juz. Awas, belum hebat. Sebelum Anda menerapkan. Apa yang ada, ingat. Kalau tidak diterapkan, buat apa? Menerapkan bismillah saja belum bisa. Katanya atas nama Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi semua atas nama hawa nafsunya, atas nama dirinya. Bohong dong. Kalau yang atas nama Allah, yakin saya datang ke dunia menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya saya akan perankan saya sebagai perannya Allah. Menyampaikan apa? Menyampaikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak mungkin menyakiti orang. Kalau sadar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak sadar ya kayak robot. Nah, dari 6 pepatahnya leluhur kami ini, hari ini yang akan saya bahas satu saja, yaitu nyaangan kanu poeken. Salah satu contoh yang nyaangan kanu poeken itu adalah matahari. Dan ternyata matahari itu adalah sunada. Jadi Sunda itu artinya adalah matahari. Jangan-jangan yang ngaku orang Sunda ini selama ini nggak tahu kalau Sunda itu matahari. Saya tuh ternyata matahari. Atau sing bisa nyaangan ka batur. Ada yang ngaku orang Sunda tapi moekan batur wae. Itu gara-gara tidak pernah sadar. Saya melatih guru ya. Dalam sertifikasi guru biasanya saya kan suka nanya. Kalian ini semua guru ya? Ya Pak. Tahu artinya guru? Ngabetem semuanya. Bingung ditanya sama saya. Mau jawab takut salah. Enggak jawab. Masa iya? Katanya sudah 30 tahun jadi guru. Ditanya guru itu apa? Enggak ngerti. Padahal gu itu artinya adalah gelap. Ru itu artinya cahaya sama dengan ra. Ra, re, ri itu sama, itu cahaya. Jadi guru itu sebetulnya orang yang diperankan semesta untuk mentransformasikan peserta didik dari gelap menuju cahaya. Kalau gurunya sudah terang benderang. Ari guruna poe keneh mah. Betul apa tidak? Saya iseng-iseng kemarin tanya, kalian ini mahasiswa ya? Iya Pak, tahu artinya mahasiswa. Ini yang saya tanya udah semester 7 loh. Bingung Pak. Siswa itu dari 2 kata, si dan swa. Si itu manusia. Swa itu artinya mandiri, swadaya, swasembada. Jadi siswa manusia yang sedang berusaha untuk menjadi dirinya sendiri agar dia mandiri. Pakai kata maha itu porsi sebetulnya. Waktu SD porsi untuk menjadi mandirinya dibantu sama guru. Bantuan guru lebih banyak. SMP dikurangi, SMA dikurangi, S1 dikurangi, apalagi S2, S3 udah nggak perlu bantuan lagi guru. Karena porsi belajarnya harusnya lebih banyak berorientasi pada diri sendiri. Itu yang namanya berpusat pada pembelajar. Jadi selesai kajian dengan saya, Bapak Ibu semuanya coba belajar sekarang untuk berpusat pada diri sendiri. Karena semua ilmu itu ada di sini kok. Segala kebutuhan tentang hidup kita tuh sudah ada di sini. Dan itu luar biasa kalau tahu kuncinya. Perpustakaan terlengkap di dunia ada di sini. Mau belajar ilmu apa? Nah, jadi kajian kita hari ini mencahayakan orang lain, menerangi diri sendiri. Orang Sunda bilang kudu bisa nyaangan kanu poeken. Bahasa Indonesianya harus bisa menerangi orang yang dalam kegelapan.
Clear judulnya? Oke. Mulai masuk. Yuk kalau begitu kita berbicara lebih dalam lagi. Sejatinya manusia itu apa sih? Ternyata manusia itu ada dua unsur. Ada raga, ada ruh. Dan ruh yang ditiupkan Allah ke dalam raga ini bukan ruhnya Saiful. Bukan ruhmu. Tapi yang ditiupkan Allah ke dalam tubuh ini adalah ruhku. Ku di situ adalah Allah. Berarti yang ditiupkan ke dalam diri kita sebetulnya adalah bagian dari dirinya Allah. Jadi di sini ada raga, ada ruhku. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah. Makanya disebut ruh, tidak disebut Allah. Tapi bagian dari dirinya Allah. Seperti bagian dari air. Nih, saya ambil contoh. Saya ambil air nih, 1 botol. Saya ambil 1 tetes. Jawab pertanyaan saya. Apakah yang 1 tetes ini bagian dari air sama dengan air? Sama. Apakah yang 1 tetes ini sifatnya sama dengan sifat yang ini? Sama. Apakah yang ini namanya sama dengan ini? Sama. Apakah molekulnya sama? Ini H2O, ini juga H2O. Kita sakit, demam, masuk lab. Kan dokter tidak memeriksa semua darah kita satu tubuh, hanya mengambil 1 tetes saja. Dan 1 tetes diperiksa di lab, ternyata cerita keseluruhan darah. Masuk akal? Oke. Jadi Allah yang meliputi semesta raya ini sudah memberikan bagian dari dirinya kepada diri kita. Namanya ruh, bahkan diberi nama ruhku, mirruhi. Jadi sebetulnya siapa sih diri sejati kita ini? Ya jawab aja sendiri. Nah, ruh itu ternyata di Quran dikatakan, nanti ada ayatnya saya sampaikan, ruh itu bermanifestasi supaya gampang dikenali, menjadi nur. Makanya kalau di Islam, kalau berbicara tentang ruh, itu pasti bicara Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu manifestasi. Sama seperti kapas bermanifestasi menjadi benang. Benang bermanifestasi menjadi kain. Kain bermanifestasi menjadi baju. Kalau sudah bermanifestasi lebih banyak lagi, kan namanya jadi lain. Yang ini namanya jas. Yang ini namanya kemeja. Yang ini namanya celana. Yang di dalam namanya kolor. Padahal semuanya sama. Betul? Nah, kita ini sering terjebak oleh wujud yang sudah berbeda-beda. Ini namanya kerudung. Ini namanya apa tuh kalau baju perempuan tuh? Gamis. Ini namanya koko. Ini namanya t-shirt. Ini namanya oblong. Wah, jadi banyak. Dan kita dalam hidup terjebak oleh judul-judul buatan kita sendiri dan kita lupa asal usulnya. Kalau orang yang sadar ditanya, ini apa? Kapas. Ini kapas. Ini kapas. Yang di dalam kapas. Ngerti maksud saya? Nah, tidak terlalu dijelaskan karena ini sudah masuk berpikir. Karena masuk di ruangan ini semua akan saya ajak untuk berpikir. Kasihan pikiran kita ini. Utuh dari dulu belum dipakai. Makanya ada cerita konon kabarnya di pameran otak. Katanya otak bangsa kita ini paling tinggi nilainya. Di pameran itu harganya paling tinggi. Tahu alasannya kan? Usah dijelaskan. Jadi kalau begitu manusia itu aslinya adalah makhluk cahaya. Yang dikaryakan di bumi dikasih raga. Itulah pentingnya kita tahu asal usul. Oh ternyata saya ini aslinya makhluk cahaya. Saya aslinya makhluk spiritual. Bukan makhluk cahaya. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Tapi makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Sekarang banyak yang tidak sadar. Dikiranya kita makhluk bumi yang sedang ngubar-ngubar cahaya.
Padahal aslinya kita makhluk cahaya yang dibungkus oleh raga untuk mencahayakan semesta. Sadar sekarang? Sadar? Ya. Jadi kalau kita sekarang ini tidak berkontribusi mencahayakan semesta, berarti kita tidak sadar kalau kita adalah makhluk cahaya. Sampai di sini mengerti? Oke, lanjut. Jadi manusia bukan makhluk bumi yang mencari cahaya, tapi manusia itu adalah makhluk langit yang diutus ke bumi untuk membawa cahaya ilahi mencahayakan bumi. Jadi aneh ya, kalau manusia menebarkan hoax, itu kegelapan. Menebarkan fitnah, itu kegelapan. Menebarkan kebencian, itu kegelapan. Maaf ya, kan banyak sekali sekarang. Demi untuk ambisi pribadinya, manusia rela mengorbankan diri sebagai makhluk cahaya menjadi makhluk yang penuh dengan kegelapan. Sadar sekarang? Yuk ulangi lagi supaya sadar. Oh ternyata saya adalah makhluk cahaya yang dikasih raga untuk mencahayakan bumi ini. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Clear sampai situ? Nah kalau kita ini makhluk cahaya, berarti kita ini adalah percikan dari cahaya ilahi yang maha besar. Maka nanti suatu saat setelah berkarya di sini, jangan dikotori cahaya kita supaya bisa kembali ke sumbernya cahaya. Nah kebanyakan maaf, kita ini setiap hari malah membuat tabir antara kita sebagai percikan cahaya dengan cahaya agung yang tanpa batas. Akibatnya apa? Kita merasa ada ilusi keterpisahan. Makanya tidak sedikit ya yang merasa kering kerontang hidupnya ya, gitu. Punya duit banyak, gelisah. Apalagi nggak punya duit. Betul? Iya. Memang duit itu tidak akan dibawa mati. Tapi kalau nggak punya duit, serasa mau mati. Bagaimana bisa nalangkan susah kalau kitanya susah? Padahal ajaran leluhur kita sing bisa nalangkan susah. Berarti kita ini harus benghar, lahir, batin. Nah kenapa saya hidupnya susah? Ada yang salah. Jadi kesusahan ini bukan musibah, hanya isyarat yang sedang mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ada yang harus diubah. Itu aja pesannya. Sudah ketangkap? Saya susah, pesannya apa? Oh, pesannya saya hidupnya belum seperti yang Allah mau. Itu aja. Sekarang ikuti maunya Allah, pasti menakjubkan. Bahkan puncaknya kalau kita ngikutin Allah, kita ini akan hidup seperti bayi. Bayi itu nangisnya saja didengar. Betul? Ada bayi nangis serumah sibuk. Ada yang bawa popok, ada yang bawa susu, ada yang bawa air, ada yang bawa bubur. Bawa ini bayi teh pengen makan. Tuh, tanpa usaha berkah datang. Jadi kalau kita mau minum kopi susah, pengen bubur susah. Hoyong ngaleut oge hese. Berarti kita sudah kehilangan kelucuan kita sebagai bayi. Itu aja. Ya, pika sebelin. Nah, sekarang ini kita harus mengalami kelahiran yang kedua supaya kita jadi lucu lagi. Mau enggak? Itu. Harus mengalami kelahiran yang kedua. Dalam bahasa tradisinya leluhur kita harus mengalami yang namanya pengalaman Dwi Jati. Eka Jati kelahiran yang pertama. Kelahiran yang pertama yang jemput kita dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Kelahiran yang kedua kita harus diantarkan kembali ke langit dari bumi ini oleh orang yang akan memberikan marga lantaran. Di mana kita ketemu jati diri kita. Nah begitu ketemu jati diri kita diantarkan kembali dari bumi ke langit. Itulah yang disebut dengan para guru, para ulama, yang bisa mengantarkan kita kembali kepada jati diri kita. Nah, kembali ke jati diri itu namanya taubat. Taubat itu dari kata taba, yatubu taubatan. Taba itu artinya kembali. Kembali ke jati diri. Kapan? Sekarang, bukan nunggu mati. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kembali kepada Allah pada saat kita masih hidup.
Kalau kita sudah kembali kepada Allah pada saat kita masih hidup, nanti ketika mati beneran, gak akan kemana-mana jalannya. Pasti pulang kepada Allah. Oke, sadar sekarang? Jadi aslinya kita makhluk apa? Makhluk cahaya. Sadar ya? Sadar. Oh, saya makhluk cahaya. Berarti saya ini tugasnya mencahayakan, bukan menggelapkan. Nah, setelah selesai digunakan oleh Allah di ruang kehidupan ini sebagai makhluk cahaya, dikasih raga untuk berkarya, selesai berkarya. Awas, awas. Harus tahu cahaya asal kita. Jadi percikan cahaya ini harus tahu asalnya. Makanya kalau nggak tahu asalnya, bingung nanti harus pulang kemana. Makanya di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 86, 84, 85, 86 Allah berfirman, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Melihat apa? Melihat tempat asal kita. Supaya kita nggak salah jalan, baliknya nggak kemana-mana, ke situ bisa memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Paham sampai sini? Oke. Terlalu jelas atau jelas? Jelas. Jangan terlalu jelas. Terlalu jelas jadi tidak jelas. Baik, sekarang kita mulai buka rahasianya. Ini Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa aminu birasulihi. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dihaikan siapa? Awas, orang yang beriman, bukan yang ngaku-ngaku beriman. Orang beriman itu ada tandanya. Ciri orang yang beriman itu sudah bisa mengingat kepada Allah. Di Quran surat Al-Mu'minun dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk dalam sholatnya? Sepanjang sholat dia mengingatnya cuman Allah. Gak ada yang diingat yang lain. Kenapa bisa mengingat kepada Allah? Karena dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada jati dirinya. Sudah mengenal ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Geus panggih jeung jati dirina. Awas ya. Awas. Ini kasih awas sama saya nih. Udah mulai nanjak nih. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan orang yang beriman ini diperintahkan takwa. Berarti takwa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Masuk akal? Masuk akal? Sama di Quran ada kata-kata begini. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan arafah, ingatlah Allah. Jadi sebelum bisa ingat Allah harus menyelesaikan apa dulu? Arafah. Arafah itu apa? Arafah itu bukan tempat. Arafah itu bahasa Arab, artinya mengenal. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan arafahmu, ingatlah Allah. Berarti arafah itu tempat kita mengenal Allah. Di mana Allah? Allah udah ngasih alamat. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi arafah sesungguhnya tidak jauh dari diri kita. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana? Yang belum, berarti belum wukuf. Tidak akan bisa ingat. Enggak akan bisa ingat. Makanya di Quran itu dia katakan, wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Jika kamu belum ke Arafah yang sesungguhnya, belum jumpa dengan jati dirimu, dan kamu belum bisa mengingat yang harus kamu ingat. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi jangan sembarang menyebut sesat pada orang lain. Karena menurut Quran, orang sesat itu adalah orang yang belum kenal kepada jati dirinya sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Silahkan nanti buka sendiri. Saya ini bukan siapa-siapa sekali lagi. Saya bukan guru, saya bukan ustadz, apalagi saya ulama, saya kiai, bukan. Saya hanya seorang penyelam saja. Barangkali ada mutiara sedikit di tangan kiri kanan saya, hasil selam saya yang berguna buat Bapak Ibu. Itu saja.
Saya tidak tahu apa-apa, saya juga tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya juga bukan siapa-siapa. Kalau saya duduk lebih tinggi sekarang bukan karena saya lebih terhormat, bukan. Supaya kelihatan. Betul nggak? Kan kalau saya nyumput di sini, kasihan kameramen. Yang di rumah nggak lihat saya. Maaf ya, kalau saya duduk lebih tinggi bukan berarti menyalahi peribahasa duduk sangat rendah, berdiri bukan menyalahi itu. Supaya kelihatan. Setuju? Oke. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi ternyata yang bisa bertakwa itu cuma orang yang beriman. Sama seperti perintah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang disuruh saum itu hanya orang yang beriman. Berarti yang bisa saum cuma orang yang beriman. Saya gak cerita puasa, saum. Makanya saum kata hadis, ada 2 kegembiraan bagi orang yang saum. 1 ketika berbuka, 2 jumpa dengan Tuhan. Itu kata hadis qudsi. Tentu saja berbuka bukan makan candil. Berbuka apa yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan? Ya berbuka tabir. Ketertutupan kita dengan Allah disingkirkan. Kalau sudah terbuka itu ya jumpa dong. Udah jumpa kan baru bisa ingat. Karena gak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita belum tahu. Setuju? Oke. Rada cerdas sedikit ya? Oke. Lanjut. Jadi hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Rasul itu ada 2. Ada Rasul yang syariat. Para nabi, para Rasul di zamannya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Rasul secara syariat. Tapi ada Rasul secara hakikat. Karena sesungguhnya yang namanya Nur Muhammad sudah ada pada di setiap kita. Dan Nur Muhammad itu wasilah antara Nur Insan dengan Nurullah. Itu namanya Rasul. Dan itu ada pada diri setiap orang. Coba, sifat Rasul kan ada 4. Sidik, amanah, fatona, balago. Coba kalian bohong. Ada yang negur gak dari dalam? Ada yang negur? Ada. Coba kalian melanggar amanah. Berkhianat saja. Ada yang negur dari dalam? Berarti Rasul itu ada. Hidup cuman sayang selama ini tidak kita dengarkan. Makanya di sini berimanlah kepada Rasulnya. Kalau kita mengimani Rasul yang ada dalam diri kita yang hakikat ini. Yang syariat diimani, yang hakikat diimani, selamat kita. Kan kita tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad toh. Betul? Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini. Beruntunglah hambaku yang hidup tidak sejaman dengan aku. Tapi mereka masih dapat ilmuku daripada pewarisku. Jadi lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, kata Rasul. Tapi dia dapat ilmuku dari para pewarisku. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Yang pertama akan menjadikan kamu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia akan mengampuni kamu. Yuk kita simpulkan. Kalau kita sudah beriman sungguhan, sudah bisa menjalankan takwa yang sebenarnya, ya, sudah bisa mengimani Rasul, baik yang syar'i maupun yang hakiki dalam diri, maka Allah janjikan 2. Yang pertama, aku akan menjadikan kamu sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu kamu dapat berjalan di muka bumi ini. Cahaya, walaupun dalam kegelapan, dia tetap akan bisa berjalan. Betul? Nah, selama ini kita berjalan dalam kegelapan, kitanya sendiri gelap gulita. Bisa dibayangkan ketika kita gelap, berjalan dalam kegelapan, apa yang terjadi? Kesandung, kejedot. Ada lagunya tuh, kesandung kejedot, kesandung kejedot. Nah, itu lagu buat orang yang berjalan dalam kegelapan. Makanya banyak sekali kesandung. Betul nggak? Ya, nggak apa-apa. Masalah itu buat mendewasakan saya. Ya sudah kalau begitu, selamat, banyak masalah. Biar tambah dewasa. Ngomong kadang-kadang sembarangan aja. Betul nggak? Bermimpilah, bermimpilah. Jangan berarti bermimpi. Sarek terus. Dan sembarang kalau ngomong. Betul nggak?
Berarti kalau harus bermimpi terus berarti kudu sare terus. Kan mimpi terjadi dalam tidur. Justru bukan bermimpi terus. Segera bangun dari mimpi. Hudang sare. Betul? Makanya kalau mimpi ingin jadi kenyataan, bangun tidur. Ini mah terus bermimpi, terus bermimpi. Ini tah sare. Kadang-kadang kalau kita dengar orang ceramah ya, mohon maaf. Asal aja ngomong, gak dipikirin. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Cek Allah teh, uing teh geus deket. Rek deket ke mana deui. Tapi rasanya kalau udah ngomong gitu benar, betul? Aduh. Kan harusnya, ya Allah, sedekat itu engkau dengan aku. Tapi kenapa aku tidak merasakan kehadiranmu? Kenapa aku tidak menyaksikan kamu? Izinkan aku ya Allah untuk bisa menyaksikan keberadaanmu dalam diriku. Itu baru waras. Ya. Makanya di kajian ini sedikit-sedikit kita kikis ketidakwarasan kita itu. Dikit-dikit aja karena kaget. Nanti kalau udah gede, oh ternyata nggak warasnya banyak banget. Cuman itulah kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, karena kita sok tahu. Maka sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Cepat mengalami perubahan kesadaran. Hadirin, dalam hidup ini yang abadi cuma dua. Tahu nggak? Satu, perubahan. Dua, pengeluaran. Betul apa tidak? Iya. Pemasukan teu aya, pengeluaran terus. Abadi tah pengeluaran mah. Betul nggak? Iya, nggak percaya sama saya. Walaupun sudah pensiun, pengeluaran tetap ada. Betul apa tidak? Iya, makanya harus nabung. Iya, karena pengeluaran abadi. Ya, jadi kalau ditanya apa yang abadi? Dua, satu perubahan, dua pengeluaran. Dan siapapun yang beriman dan bertakwa, apa tuh takwa? Nanti periksa di rumah. Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Berulang-ulang saya sampaikan. Takwa itu prosedur. Satu, mengambil janji. Berkomitmen dengan Allah. Dua, mengangkat kesadaran. Tiga, begitu kesadaran kita diangkat, maka Allah akan menunjukkan dirinya kepada kita. Begitu Allah sudah menunjukkan, bertajali di kesadaran kita, baru kita bisa mengingat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Jadi takwa itu ada 4. 1, mengambil janji. 2, mengangkat kesadaran. 3, ditunjukkan sesuatu, ada pengalaman dari Allah. Yang keempat, ingat yang Allah tunjukkan. Diperkokoh di Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah dia sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Ah, itu jelas sekali. Gak usah pakai ilmu tafsir itu. Udah terlalu eksplisit itu ayatnya. Clear sampai sini? Oke. Jadi setelah beriman baru bertakwa. Setelah itu kemudian mengimani Rasul. Cara mengimani gimana? Ikuti perintahnya. Ikuti perintahnya. Nih saya kasih tahu. Begitu kita melakukan tindakan bodoh dan kita sadar, langsung kita, aduh bodoh saya. Kenapa saya melakukan itu ya? Siapa yang mengingatkan itu? Itu Rasul yang sejati dalam diri. Fatonah itu. Sifat Rasul yang fatonah yang sedang mengingatkan kita. Sebetulnya kita tuh cerdas. Cuman kecerdasan kita sering dibungkam oleh hawa nafsu kita sendiri. Demi ambisi kita. Sudah jadinya banyak jatuh. Oke, lanjut ya. Ketika itu dilakukan maka hadiahnya 2. 1, akan menjadikan kamu cahaya. Yang kedua, akan mengampuni kamu. Bukankah itu yang dua-duanya kita mau? 1, kita jadikan cahaya. 2, diampuni. Udah selesai. Dan ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah kelihatan dalam sehari-harinya. Kelihatan tuh. Orang yang sudah diampuni oleh Allah itu kelihatan. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak perlu mengkondisikan orang lain untuk bahagia. Tidak perlu mengkondisikan orang lain untuk damai. Tidak perlu. Sudah jadi matahari. Lihat matahari. Bersinar satu arah. Makanya kita harus bersinar satu arah. Kalau kita sudah jadi matahari, sudah menjadi cahaya, satu arah sinarnya. Orang baik sama kita, tetap kita baik.
Orang jahat sama kita tetap baik. Sudah searah. Sudah begitu belum? Malas saya nanya sama kalian itu. Cuma supaya kelihatan dialog. Sebenarnya saya udah tahu jawabannya. Kalian kan kalau bicara begitu. Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu sering memberi saya akan memberi kamu. Kita ini setiap hari tidak melakukan kebaikan, hanya tukar-menukar kebutuhan. Paham? Saya tegur. Kenapa? Kok orang itu nggak dikasih oleh-oleh? Dulu saya suka menegur istri saya. Waktu kesadaran kita belum sampai di titik ini, kita masih punya sifat seperti itu. Dia juga kalau pulang dari luar kota diam-diam aja. Kalau kita sudah sadar, justru ketika dia diam-diam saja, kita kasih oleh-oleh lebih besar daripada orang lain. Biar dia sadar. Jadi pemberian kita itu mendidik. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Belum. Ngaji sudah, seragam seminggu 7. Kesadaran tidak pernah meningkat. Karena kita terlalu sibuk. Sibuk dengan sesuatu yang tidak esensi. Maaf ya. Kan yang dipermasalahkan oleh kita itu, wah, kalau tahiyat itu lurus atau muter? Yang lurus merasa paling benar, yang muter merasa paling benar. Lalu bikin kelompok lurus dan kelompok muter. Disebut madhab. Betul nggak? Gara-gara itu kemudian paseha eta urusan gitu. Padahal yang lurus gak ingat Allah. Nu muter ge sarua, esensinya sholat gak dicapai dua-duanya. Ribut we soal gitu. Saya juga pernah terlibat, mantan. Karena saya itu dari kecil di sini, SMP di sini, bagus orang tua saya itu moderat. Jadi saya itu udah berbagai macam aliran lah. Sudah. Makanya saya bikin masjid ini, saya bilang, di sini semua boleh datang. Tidak ada di sini kotak-kotakan. Sudah lingkaran di sini semuanya. Karena kalau kotak itu susah, dipakai jadi ban hese, mau maju. Betul nggak? Kalau sudah jadi lingkaran kan sempurna. Makanya kalian nggak sadar. Begitu umrah, begitu haji, walaupun Ka'bah nih kotak, tapi jangan mengelilingi Ka'bah kotak. Betul nggak? Betul atau tidak? Ya dah sadar teh waktu kali itu teh cek si eta muter we 7. Luar biasa. Betul? Dapatnya keringatan aja. Coba perhatikan, Ka'bahnya kotak tapi muternya lingkaran. Karena kalau kita motornya kotak, pulang dari sana muter lingkaran aja masih kayak kotak. Apalagi muternya kotak. Betul nggak? Kotak itu rigid. Kotak itu tidak pernah jalan. Kotak itu titik setimbangnya terlalu besar. Tapi lingkaran. Gak ada orang bikin ban kotak. Malah maju. Begitu lingkaran. Kebayang gak kalau ban kotak di maju nanti jeduk. Betul gak? Jantung kita bisa copot semua. Betul apa tidak? Keren. Luar biasa. Ya. Jadi dua. Yang Allah, aku akan jadikan kamu sebagai cahaya. Yang kedua, aku akan mengampuni kamu. Luar biasa. Kan dua-duanya mau. Nah, ciri orang yang sudah menjadi cahaya, perhatikan saya. Kemanapun dia pergi, dirindukan kedatangan. Karena dia selalu membawa cahaya. Orang yang bingung ketemu dia, gak bingung lagi. Orang yang ragu ketemu dia, tidak ragu lagi. Boro-boro manusia, makhluk yang kecil aja, semut semua merasa damai dan aman kedatangan dia. Karena dia tidak pernah membawa luka kemanapun. Selalu membawa berkah dan rahmat. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Tidak lagi dari mulutnya keluar ucapan yang menyakitkan. Dari mulutnya yang keluar cuma ucapan yang damai dan mendamaikan. Tidak tertarik itu menjadi makhluk cahaya lagi? Yuk, kalau tertarik, satukan kembali diri sejati kita dengan Sang Maha Cahaya. Kalian akan percaya. Percaya sama saya. Ngerti ayat ini? Oke, lanjut. Nah ini ayat yang selalu saya ulang-ulang. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka
apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi sujud yang sebenarnya itu adalah tunduknya kita kepada ruhku, mengikuti apa maunya beliau. Sebetulnya beliau itu selalu mengingatkan kita, cuman kita terlalu berisik sehingga suara beliau tak terdengar. Makanya para rasul, para nabi itu datang ke sini itu menjadi amplifier, menguatkan suara Allah yang lemah dalam diri kita. Maaf, guru-guru yang berkesadaran datang ke semesta untuk menguatkan suara kecil dalam dirimu yang tidak terdengar itu. Suara itu semakin hari semakin kecil. Kenapa? Terlalu bising pikiranmu. Sepanjang kita tidak bisa hening cipta, sepanjang kita bising pikiran kita, sepanjang itu pula suara kebenaran dalam diri kita nyaris tak terdengar. Itu harus dilatih lagi supaya suara itu kenceng, suara itu keras lagi. Dan kalau suara itu keras dan kita ikuti, percaya sama saya, hidup kita itu penuh dengan keberkahan. Hidup itu menakjubkan. Sehat lahir batin. Iya, umur baru 40. Jalan aja udah miring. Ada yang salah. Ya, maaf ya. Oke, lanjut. Jadi sebetulnya yang itu sudah saya bahas tadi ya. Yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita itu ruhku. Ruhnya Allah. Bukan ruhmu. Gak ada ruh kita. Gak ada. Tetapi dalam ruh ada bagian dari diri kita yang namanya nur insan. Itu yang sering disebut jiwa. Makanya jiwa dan ruh beda. Kadang-kadang kalau kita dengar kajian, ruh jiwa, jiwa ruh. Pak Baliut. Bahasa Inggris. Nah kalau Pak Baliut begitu udah jelas ya. Yang bicara Pak Baliut, yang diajak bicara Pak Baliut. Beres ngaji, tambah Pak Baliut. Riweuh. Jadi akhirnya kesadaran kita tidak pernah tumbuh. Betul? Oke. Sekarang kita lihat ayat ini. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 51. Surat ke-42. Dan tidaklah bagi seseorang bahwa Allah berbicara kecuali dengan wahyu. Atau di belakang tabir. Atau dengan mengutus seorang utusan. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Sekarang saya jelaskan apa itu wahyu. Yuk lihat saya semuanya. Saya berikan ilustrasi sedikit. Karena otak kita ini kalau dengar kata wahyu. Itu sudah terlalu kaku dengan paradigma. Sekarang. Saya putar radio di mobil saya. Untuk menghidupkan radio, pertama on-kan dulu kan? On-kan. Pastikan radio kita ada baterainya. Pastikan dia hidup bukan? Betul? Cukup di on-kan? Nggak cukup. Kemudian disuruh mencari frekuensi mana yang mau kita dengar. Radio A, radio B, radio C, masing-masing punya frekuensi. Makanya kan ada suka, kami siaran dari frekuensi sekian FM. Betul nggak? Kami siaran dari frekuensi AM. Nah, bedanya apa? Kalau FM frekuensi modulasi. Jadi yang dimodulasi frekuensi. Kalau AM yang dimodulasi amplitudo. Nah, kalau berbicara tentang gelombang pasti bicara 3. Frekuensi, periode, amplitudo. Pusing kan? Nah, yang gitu aja udah pusing kalian. Bagaimana mau mengenal jati diri? Sedangkan ruh itu adalah nur. Nur juga adalah energi. Energi itu frekuensi. Energi berarti vibrasi. Berarti dia tuh gelombang. Makanya lahirlah namanya fisika kuantum. Kalau ngerti itu luar biasa. Kalian semua bisa jadi dukun. Dukun ilmiah maksudnya. Bisa mendoakan orang dari jarak jauh. Dengan fisika kuantum. Bisa. Karena kita terhubung nih dengan ruang kosong ini. Saya dengan saudara saya di Garut terhubung nih di ruang kosong. Ruang kosong ini penghubung. Dan ruang kosong ini adalah ruang vibrasi, ruang energi. Orang Bali menyebut ruang kosong ini adalah kecerdasan tanpa batas. Makanya kosong tapi isi tapi kosong. Yang tidak tahu lihat ruang kosong aja. Padahal kita ambil napas ruang kosong. Mengeluarkan napas ke ruang kosong. Dan lewat napas kita terhubung dengan semua saudara kita dimanapun adanya. Tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Nah, kalau mengerti ini, makanya Einstein pernah stres tuh Einstein.
Beliau tuh khawatir kalau orang mengerti fisika kuantum dan menggunakan itu untuk tujuan yang tidak-tidak. Bisa tuh menyakiti orang dari kejauhan. Tapi kalau menolong dari kejauhan sih nggak masalah kan. Tapi kalau giliran orang yang deleka, tahu deleka? Banyak kebencian, kemudian ada orang yang ngadu sama dia, keun weh, kayak peting. Bahaya, bahaya. Makanya ilmu ini saya doakan semoga tidak jatuh ilmu ini pada orang-orang yang memiliki niat buruk dalam hidupnya. Karena ilmu ini adalah ilmu agung, harus jatuh pada orang-orang yang agung dan mulia. Ya, yang siap memuliakan dirinya dan siap memuliakan semesta. Baik, langsung wahyu lagi. Perhatikan saya. Radio saya hidupkan. Kemudian saya samakan frekuensinya. Begitu sama frekuensi radio saya dengan radio pemancar, akan ada nggak siaran terdengar di sini? Sana dangdut, di sini dangdut, di sana jazz, di sini jazz. Betul? Di sana bicara apapun langsung terdengar di sini. Itu yang disebut dengan osilasi. Dalam bahasa asing disebutnya resonansi. Jadi resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain karena ada kesamaan frekuensi. Jadi, perhatikan saya. Ini radio, itu pemancar. Kapan radio bisa menangkap siaran? Tergantung radionya hidup atau radionya dijalankan atau tidak. Frekuensinya setara dengan itu apa tidak. Paham sampai sini? Oke. Sekarang diri kita radio bukan? Radio. Semua manusia itu receiver. Karena Allah sudah naruh chipnya di dalam diri kita. Namanya ruhku. Oke. Oke. Kan aku tiupkan ruhku. Berarti bagian dari dirinya sudah ada dong dalam diri kita. Itu chipnya kita. Sekarang dia yang melitup semesta raya ini. Mau menyampaikan kepada kita bisa? Bisa. Asalkan apa? Chip yang ada di dalam kita selalu sejalan dan sefrekuensi dengan dia. Sesederhana itu. Maka kita akan selalu mengerti maunya Allah. Dia tidak berbicara. Tetapi pemahaman yang dia sampaikan kepada kita tiba-tiba nyampe kepada kita. Nah begitu kita mengerti, ujug-ujug itu namanya intuisi. Gak mikir gak apa, tahu-tahu mengerti. Saya kasih tahu. Apakah Allah sekarang ada? Apakah Allah siaran sekarang? Apakah Allah itu siaran sekarang? Berarti Allah itu terus mengingatkan kita. Nah, kenapa kita tidak merasa diingatkan? Satu, radionya, baterainya soak. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Saiful Karim, seorang ulama dan akademisi. Beliau pengasuh pondok pesantren Miskatul Anwar di Cibabat, Kota Cimahi. Beliau juga dikenal sebagai motivator dan konsultan spiritual. Tidak sedikit kajian dari beliau menuai penolakan dari beberapa ulama lain. Karena pendekatannya yang unik dalam menyampaikan ajaran agama. Beliau dikenal dengan konsep tasawuf modern, sebuah pendekatan yang memadukan spiritualis tradisional dengan pemahaman kontemporer. Kajian beliau tidak hanya fokus pada pemahaman klasik tasawuf, tetapi juga mengajak umat untuk memaknai spiritualitas sebagai jalan menuju keseimbangan hidup. Semoga kajian dari beliau bisa membawa manfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.